Aksi brutal massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli ini sudah berlangsung sejak massa berhasil masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara. Massa yang beringas tampak leluasa mengobrak-abrik ruangan, termasuk melempar kursi, merusak meja, bahkan melempar apapun yang ada di ruangan rapat. Nyaris tidak tampak upaya polisi untuk mengendalikan situasi. Pun begitu ketika Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat diamankan polisi. Meski dikawal polisi, Aziz tidak luput menjadi korban pemukulan massa. Massa bahkan terus mencoba menghadang mobil yang akan membawa Abdul Aziz ke rumah sakit. Sekitar pukul 13 siang kemarin, Ketua DPRD Sumatera Utara akhirnya meninggal dunia. Ya, pemirsa, buntut dari demonstrasi yang disertai dengan kekerasan di gedung DPRD Medan, Sumatera Utara yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Medan beberapa waktu yang lalu adalah dicopotnya Kapolda Medan. Lantas, sudah tepatkah keputusan ini dan bagaimana juga sikap pemerintah dalam melihat hal tersebut, terutama Polri? Mengapa demonstrasi saat ini identik sekali dengan anarkis? Dan seperti inikah demokrasi yang kita inginkan? Baiklah, Public Corner kembali hadir menjumpai Anda tentunya bersama saya Gita Nafiza. Dan kali ini Public Corner akan mengangkat tema demokrasi versus anarki. Bersama saya telah hadir seorang praktisi hukum Muhammad Nasihan. Selamat datang di Public Corner. Selamat malam. Tadi kita melihat selintas role VT-nya seperti itu ya. Terus adalah salah satunya tindak lanjutnya adalah pencopotan Kapolda. Menurut Anda apakah ini sudah cukup pantas atau apa ini? Ya, saya tidak tertarik untuk secara spesifik membahas persoalan Medan itu, tetapi hampir yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi yang berkaitan dengan itu. Karena itu dalam kesempatan yang singkat ini tentu saya hanya terbatas skup pembahasan kita, dan kita akan menyoroti dari satu sisi demo anarki, yang kedua yang tadi Anda singgung mengenai pergantian Kapolri, dan yang ketiga mungkin pemekaran itu kalau cukup waktunya. Sehingga di mata saya demokrasi ya seperti siapa sih orangnya di Indonesia ini yang tidak setuju dengan sekarang kita sedang menikmati euforia demokrasi. Tetapi tolong tunjukkan satu anak bangsa pun kecuali yang nakal yang setuju pula bahwa demokrasi boleh dijalankan dengan menghalalkan segala cara. Pasti tidak ada. Nah, peristiwa Medan ini bukan demokrasi, itu demoralisasi, itu adalah premanisme. Itu adalah satu cara-cara menyalurkan aspirasi dengan cara-cara yang sangat kampungan, sangat primitif, dan sangat memilukan kita. Tapi itu selalu tergambarkan di wajah selama 10 tahun belakangan ini setelah reformasi yang kebablasan ini ya Pak? Itulah sebabnya maka di sini Medan hanya merupakan akumulasi dari 10 tahun terakhir kita di dalam menyikapi dan berperilaku di dalam berbangsa dan bernegara ini atau mengeterapkan ketatanegaraan kita. Kita sendiri, kita masyarakat. Masyarakat itu representatif diwakili oleh anggota DPR, oleh para elit, oleh birokrat yang seolah-olah demokrasi itu segala-galanya. Kita lupa bahwa demokrasi ini proses. Sedangkan yang perlu dijadikan satu lebih sakral itu adalah persoalan-persoalan NKRI. Tidak perlu ada demokrasi kalau tidak ada NKRI. Tapi apakah anarkisme ini merupakan salah satu proses untuk menuju demokrasi yang diimpikan seperti itu? Ya, buktinya bangsa belum siap untuk menyalurkan, untuk menggunakan aspirasi demokrasi itu melalui cara-cara yang santun, yang lebih sesuai dengan budaya kita di Indonesia ini, yang lebih mengarah kepada kultur Pancasila, yang lebih mengarah kepada kultur kebinekaan. Semua ini masih terlalu rentan dimainkan oleh para kapitalis, oleh pialang-pialang yang memang sengaja mengambil untung di air keruh yang seperti sekarang ini. Jadi persoalan demo di Medan itu bukan demo, saya katakan sekali lagi ini kriminal. Apakah ini udah ada propaganda Pak kalau misalkan Anda meneliti? Banyak faktor. Bisa propaganda,
bisa kepentingan-kepentingan orang yang sengaja untuk istilahnya itu tidak mempercayai para elit atau pelaku birokrat itu sendiri, semua ikut main di dalam persoalan ini. Karena itu kita semua amat menyayangkan siapapun orangnya, apakah itu mantan anggota DPR, apakah itu mahasiswa, apakah itu rektor, apabila berperilaku seperti itu dan telah menodai demokrasi, roh daripada demokrasi yang kita bangun ini sekarang sudah mati suri dengan peristiwa kemarin itu, mundur beberapa abad lagi ini. Kita bukan 10 tahun, mundur beberapa abad. Zaman Pak Harto aja nggak ada kayak begitu. Gitu. Iya. Tapi kalaupun memang ini tanpa bermaksud menyalahkan pihak siap manapun, apalagi terutama polisi. Tapi sewajarnya masyarakat juga secara logis langsung mempertanyakan kemana polisi, sehingga dicopotnya Kapolda bukan Kapolri. Seperti ini. Saya pikir kalau masalah pencopotan itu otoritas dari Kapolri, dan Kapolri ini lama juga menjadi Kapolda Medan. Beliau orang reserse, tahu betul, merupakan satu pertimbangan yang sangat pas untuk melakukan pergantian di dalam Kapolda khusus kasus Medan ini. Tetapi ingat, ini bukan persoalan pokoknya. Persoalan pokoknya persoalan politik. Persoalan nyasar otak kita ini di dalam mengeterapkan bagaimana kita berperilaku politik. Ini sengaja mempolitisasi sebuah demokrasi menjadi satu seolah-olah dengan mengusung demokrasi menghalalkan. Tapi bagaimanapun polisi-polisi yang standby di situ seharusnya mereka sudah siap siaga dong untuk menjaga keamanan. Ya, saya katakan itu sebabnya maka Kapolri tahu benar, Irwasum tahu benar, ada satu prosedur atau ada satu ketidakproporsionalan di dalam sesuatu yang harus profesional dilakukan. Tetapi maaf, kita jangan puas sebagai bangsa dengan membiarkan Kapolri kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini, kemudian seolah-olah masyarakat begitu dipuaskan kalau Kapolda sudah memecat Kapolri sudah memecat Kapolda, Kapolda sudah memecat Kapolres. Bukan itu jawabannya. Kita termasuk ikut bersalah. Para elit lebih bersalah lagi, DPR lebih bersalah lagi. Kenapa? Ini polisi telah kita tempatkan pada posisi seperti bak sampah di sini. Saya katakan, ini kebetulan ada Pak Ajis meninggal. Seandainya kemudian mahasiswanya yang dipukul polisi yang keras memukul mahasiswa dipecat juga. Seandainya dihadang dan kemudian lempar-lemparan, mahasiswa atau demonstran melempar 10 kali lemparan. Lalu pertanyaannya adalah sudah ada undang-undang kan untuk hal ini. Lalu apa ini? Undang-undang kita hanya look nice on the paper saja atau bagaimana? Kita jawab setelah break saja ya Pak. Kita harus break dulu nih. Pemirsa, kami nantikan komentar, saran ataupun kritik Anda untuk Public Corner melalui SMS. Silakan Anda ketik PC spasi lalu istilah komentar Anda dan kirimkan ke 6876. Kami juga nanti akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi langsung di nomor telepon 021 58 3022 pada segmen kedua nanti, dan kami akan kembali untuk Anda. Tradisi keluarga sehat, pilih makanan sehat. Swallow Globe. Dulu mama yang disuapin agar-agar Swallow Globe sama nenek. Temukan dimensi baru dalam mencari solusi. Dapatkan media transformasi menuju kehidupan madani di bawah naungan Energi Syariah. Berbagi cahaya setiap Senin jam 8 malam di Metro TV. Bank Muamalat pertama murni syariah. Yakin partai dan caleg yang Anda dukung akan memenangkan pemilu legislatif 2009? Sebelum menentukan pilihan, dapatkan analisa dan riset data akurat seputar kans, prediksi, dan kemungkinan yang mengiringi pertarungan memperebutkan kursi parlemen dalam Suara Anda edisi khusus Election. Election Channel Metro.
Baiklah, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan topik demokrasi versus anarki. Kami juga masih menantikan pertanyaan ataupun komentar Anda melalui telepon di nomor 021583022. Tadi mungkin kalau selintas saya tangkap adalah Bapak menyatakan bahwa sebetulnya polisi di sini dalam keadaan terjepit. Mau marahin mahasiswa juga disalahkan, mau seperti kejadian kemarin juga disalahkan, seperti itu. Karena memang tidak pernah polisi di lapangan itu mendapat pembelaan, tidak pernah berbuat disalahkan, tidak berbuat disalahkan. Sedangkan kita tahu apa yang dilakukan polisi itu. Bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya yang belum tentu makan atau tidak, bukan untuk anaknya yang belum tentu sekolah atau tidak. Ini untuk hukum, untuk masyarakat, untuk melindungi masyarakat. Tapi pertanyaannya mengapa juga polisi jadi kehilangan powernya seperti itu? Tidak bisa juga disalahkan oleh masyarakat ataupun elit, bukan? Para elit semuanya takut memberikan porsi pada proporsi yang sesungguhnya terhadap polisi. Takut apa? Takut dianggap tidak populer, takut anti HAM, dianggap anti HAM, takut tidak setuju dengan demokrasi, sehingga mulai presiden, mulai DPR, semuanya tidak memberi satu ruang pada proporsi yang sesungguhnya bahwa polisi adalah aparat penegak hukum. Siapapun pelanggar hukum, jangan ditakut-takutin dengan, oh nanti kamu keras sedikit, HAM. Apa? HAM itu hanya dibicarakan kepada orang yang mengerti HAM. Yang orang-orang yang belum mengerti HAM menyalahgunakan HAM tidak perlu diajak masuk. Makanya daripada pusing-pusing HAM, lebih baik kita menyewa bodyguard seperti itu ya. Kan kenyataannya seperti itu. Banyaknya seperti itu kan, Pak. Nah, oleh karena itu sekarang ini sampai menjadi polisi sepertinya di beberapa daerah kan, insiden UNAS di Bojong kemarin, yang hanya mengejar-ngejar, kemudian di Bogor kemarin mengejar para demonstran gitu. Akhirnya di sidang kode etik habis riwayat kehidupannya. Baik, kalau begitu lantas menurut Anda sendiri seharusnya apa yang seharusnya dilakukan polisi pada saat itu? Ya, polisi aparat penegak hukum, siapapun melanggar hukum, apakah itu dengan dalih demokrasi, apakah itu dengan dalih politik, apakah itu dengan dalih HAM, sikat, tidak ada cerita, dan masyarakat harus mendukung Polri. Karena dengan hanya dipuaskan, seolah-olah kalau sudah ada gini lega sekali kalau pimpinan mencopot. Ini jangan dibiarkan kita itu tidak menjadikan Kapolri sebagai germo yang membiarkan pelacurnya itu yang penting pelanggan puas. Tidak seperti itu. Masa polisi ini tanpa dukungan kita semua, tanpa dukungan dari pemerintah, dari elit politik, dari para komentator, dari para pengamat, itu nonsen. Akan timbul nyali untuk berbuat pada proporsi yang sesungguhnya. Dari segmen 1 kita banyak membahas tentang polisi nih, tapi kita tidak membahas ataupun menyentuh sedikit pun tentang yang si pelaku demonstrannya sendiri ataupun yang mengkoordinasi kejadian kemarin justru tadi yang saya katakan, kalau masyarakat sudah mengerti tentang itu, maka dengan adanya kita support tersangka yang sudah ditahan, jangan pernah ada coba-coba kekuatan lalu memanipulasi sebuah kekuatan dengan mengusung demokrasi, teriak tahan keluarkan dari tahanan. Kita masyarakat harus melawannya. Bisakah ini menjadi sebuah momentum untuk memberikan efek jerah bagi para demonstran lain ataupun yang ingin bertindak anarkis? Karena banyak sekali kita baca di website ataupun komentar-komentar di koran itu mengharapkan bahwa si koordinator ini ataupun para pelaku ini dihukum mati. Seperti itu. Saya sangat setuju. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak kesulitan mengeterapkan pasalnya. Kalau saya dengar hanya pasal 170 yang terbesar itu hanya di ayat 3 itu atau ayat 2 itu mungkin hanya 12 tahun. Itu pun ancamannya. Di sini Kapolri sudah saatnya duduk satu meja sama Jaksa Agung, sama Mahkamah Agung agar perkaranya tidak dijual oleh yang sana. Penyidik sudah menahan. Dan kita support polisi, aktornya harus kita kejar. Dan masyarakat tolong bantu polisi, berikan satu informasi yang akurat, yang benar, dan kita support siapapun di belakang ini. Karena saya yakin dari 20 orang yang sudah dijadikan tersangka, masih ada puluhan lagi. Gitu. Dan itu saya yakin betul karena Pak Kapolri ini sangat profesional di bidang reserse. Untuk menjadikan ini sebuah momentum, mungkin titik balik juga dari masyarakat juga sudah jenuh melihat hal-hal yang berbau anarkis seperti ini. Bisa tidak ini dijadikan momentum sehingga diberikan hukuman yang memang seberat-beratnya? Harapan kita seperti itu. Harapan kita seperti itu. Tetapi juga masyarakat harus semua para elit, para pelaku daripada pejabat publik ini harus mensupport sedemikian rupa supaya kejadian-kejadian yang ala premanisme, walaupun itu covernya, jaketnya pakai demokrasi, melakukan pekerjaan-pekerjaan primitif ya, walaupun itu selimutnya adalah HAM, harus kita sikat. Jadi menurut Anda hukuman yang paling pantas? Ya kalau itu orang hukum adat di Medan itu nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa.
Tapi kalau satu ketua DPRD itu sama dengan 400.000, sedangkan yang demo itu nggak sampai, yang salah mungkin cuma 20, 30, 40 orang. Tapi aktor intelektual ini saya rasa masih ada. Dan itu saya support polisi dan saya yakinin pasti akan ketemu. Hanya kalau nanti ada yang masih ada yang ngumpetin atau ada politik-politik tertentu yang menghambat rakyat di belakang Polri, tidak perlu takut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah demonstrasi itu selalu tidak melibatkan orang-orang yang sebenarnya paham betul mereka itu lagi berdemo apa. Kalau misalkan kita tanya di barisan belakang, kamu lagi demo apa sih? Enggak, saya nggak ngerti, yang penting saya mendapatkan uang 50 sampai 100 ribu, itu kenyataan di lapangan. Dan itu kenyataan di lapangan. Nah, kalau misalkan ditarik-tarik seperti ini, sebenarnya ini kesalahan siapa? Ya, kesalahan kolektif. Ini merupakan satu akumulasi daripada suatu kesalahan. Kondisi ekonomi memungkinkan untuk itu. Pengangguran yang begitu banyak sangat mungkin untuk bisa dimanipulasi orang, untuk bisa didramatisir orang, untuk bisa dimanfaatkan orang. Dan politik yang tidak stabil seperti ini, para politikus hanya arahnya ke kursi dan kursi saja. Dan saya yakin yang ketiga tadi saya bicarakan soal pemekaran, saya 4 tahun yang lalu di beberapa media, di media elektronik, saya sudah berteriak tolong hentikan. Karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan berdasarkan studi daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Bappenas juga menyatakan bahwa pemekaran tidak maksimal hasilnya dan besar pasak daripada tiang. Itu semua tidak bisa Tapi pemekaran ini luar biasa menjamur di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kita harus telusuri lebih kritis lagi. Apa sih pemekaran itu? Mayoritas spermanya itu dari kekecewaan politik, orang yang kalah dengan pilkada, kemudian ingin, wah kalau gitu sana aja tak mekarkan supaya saya bisa mencalonkan di sana, atau ini hanya permainan-permainan broker, permainan-permainan fulus, ya itu saja, tidak berkisar dari itu. Mereka semua aktor di balik ide pemekaran ini selalu berteriak, ini untuk rakyat, ini untuk kesejahteraan rakyat. Tapi mereka juga tidak berteriak dan tidak masyarakat diberi jaminan apakah Anda steril dari niat yang bagus, niat yang jujur untuk tidak pamrih menjadi ketua, menjadi pimpinan di daerah itu, atau tidak main mengambil untung di daerah itu. Kita menyapa penelpon ya Pak ya. Halo Pak Beno. Halo. Ya. Halo, selamat sore. Sore. Saya tertarik pada pembicaraan dengan Pak narasumber yang sepertinya sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh mungkin polisi terhadap pelaku demonstrasi. Saya adalah bagaimana Anda melihat bahwa polisi kita sudah siap untuk melakukan seperti yang melihat apa Pak? Anda melihat bahwa polisi kita sudah mampu melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak terhadap pelanggar-pelanggar. Baik, sejauh mana ya polisi kita sudah sesuai? Baik. Ya, terima kasih sekali Bapak Beno. Semua isu yang diusung oleh para demonstran, berapapun dia akan dibawa pelaku demonstran itu, taruhlah UNAS misalnya, itu nggak lebih dari 500 orang. Dengan mereka membakar ban, membakar mobil di tengah jalan, berapa di belakang, berapa puluh kilometer masyarakat dirugikan oleh pelaku-pelaku anarkis seperti itu. Kepentingan hari itu lumpuh. Orang yang mau nyekolahkan anaknya nggak sampai ke sekolahan. Orang yang mau bekerja dapat teguran dari pimpinannya karena nggak masuk kantor. Berapa ribu. Dengan berasumsi dan kita korelasikan pemikiran kita ke arah sana, maka polisi itu bukan untuk dirinya dia. Di lapangan apalagi. Oleh karena itu, supaya dia mempunyai satu keberanian, mempunyai nyali, dia harus betul-betul aman terlindungi oleh pimpinannya. Kalau perlu hanya pimpinannya. Jadi polisi juga membutuhkan perlindungan. Oke, kita break dulu, nanti kita lanjutkan segmen terakhir ya Pak. Pemirsa, Polri Corner akan segera kembali untuk Anda di segmen terakhir untuk menjawab lengkap pertanyaan yang tadi saja. Pentingnya sebuah ketegasan. Media Indonesia menelusuri eksistensi khazanah budaya warisan leluhur Nusantara.
Mulai dari indahnya ragam kreasi seni, uniknya aneka kria, hingga daya tarik olahan tradisional. Kreasi, setiap Selasa jam 10 pagi di Metro TV. Meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat dalam unjuk rasa menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli terus menimbulkan teka-teki. Benarkah almarhum meninggal akibat pemukulan oleh massa? Siapa otak di balik demo yang berakhir anarkis itu? Metro Realitas, Dalang Anarki Medan, Senin 9 Februari jam 11 malam. Metro TV, be smart, be informed. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema demokrasi versus anarki. Ini terlepas dari polisinya ya Pak ya, kinerja polisinya. Tapi lagi-lagi aku pengen tanya juga mengenai ada nggak sih kelemahan hukum? Kita mungkin kurang galak kali Pak hukumnya Pak terhadap masyarakat sendiri. Oh, hukumnya sudah lengkap. Berarti penetapannya, penegakannya dong yang tidak galak. Ya, penegakan mau galak itu kan di dalam era demokrasi yang katanya tadi itu seperti segala-galanya. Tapi saya katakan bukan Tapi kan demokrasi tidak sama dengan penegakan hukum Pak. Bukan. Demokrasi tidak ada artinya kalau mengabaikan hukum. Menegakkan demokrasi tanpa mengerti tentang hukum, tanpa mengindahkan etika, tidak ada demokrasi. Yang ada barbar, yang ada adalah masyarakat kenapa penegakan primitif. hukumnya sedikit kurang galak mungkin? Saya tadi katakan bahwa para politikus kita turut terlibat dosa, ya. Para pejabat publik kita terlibat dosa. Para pimpinan-pimpinan negara terlibat dosa. Apa? Kalau tidak berpihak, sepertinya kalau tidak ikut menghujat daripada kelemahan polisi, sepertinya takut nggak populer. Kalau masyarakat kan gini. Oportunis jadinya. Ya, seperti yang dikeluhkan oleh beberapa. Sekarang ini kalau seluruh para pengamat saya perhatikan menjadikan polisi seperti keranjang sampah. Ingat. Lagi-lagi keranjang sampah. Lagi-lagi keranjang sampah. Dan oleh karena itu ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kita support, kita dudukkan pada proporsinya, kita suntik lagi adrenalinnya supaya naik dan berani menegakkan hukum. Kita ada penelpon dari Medan langsung nih, Almarsi. Bu Almarsi, halo. Halo. Oh, Bapak, sorry Pak, silakan Pak. Halo, selamat sore Bu. Iya, silakan selamat sore, Bapak. Pak. Selamat sore. Kita kalau mengamatin perkembangan demonstrasi di Medan yang menjurus sampai ke tindakan yang sampai meninggalnya Bapak Abdul Aziz Angkat. Itu sudah anarkis sekali. Sangat. Jadi kita melihat di sini bahwa sebenarnya kesalahan ini terletak kepada pihak keamanan dari kepolisian. Kepolisian tidak berani bertindak. Saya tidak ngerti kenapa tidak berani bertindak. Tapi mengapa Anda tidak menyalahkan para demonstrannya itu sendiri, Pak? Sebentar dulu. Itu demonstran sebenarnya memang sudah merencanakan, kalau yang saya melihat ini, itu sudah direncanakan jauh hari bahwa mereka itu akan membuat suatu tindakan yang anarkis. Tetapi kalau polisi bertindak tegas, itu tidak sampai terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau sudah demonstran itu bertindak anarkis sampai merusak fasilitas umum, dan itu adalah lambang-lambang negara. DPR itu lambang-lambang negara. Ketua DPR itu adalah pimpinan kita. Mereka sudah berani berbuat seperti itu, kenapa nggak ditembak di tempat aja? Tidak ditembak-tempat. Harus tembak di tempat. Polisi harus berani. Dan saya minta ini kepada Kapolri supaya menginstruksikan kepada Kapolda seluruh Indonesia, kalau ada demonstran-demonstran seperti itu, tembak di tempat, dan Kapolri harus berani bertanggung jawab. Ya, baik, terima kasih sekali Pak. Siap. Jadi saya sependapat juga sama beliau. Kalau spesifik Medan memang ada keterlambatan dari kecekatan daripada Polri. Tetapi ini bukan sebab satu-satunya. Yang sebab satu-satunya adalah kenapa Polri menjadi seperti itu. Ini ada satu ketakutan yang sudah terstruktural sampai presiden. Takut tidak populis. Kalau tidak memberi ruang kepada demonstran, takut tidak populer. Kalau DPR pusat juga kayak begitu, para politikus, para pengamat, sampai ke DPR, sampai ketua MPR. Ini semua apa? Tapi jangan sampai juga masyarakat merasa lebih tinggi dari polisi sehingga main hakim sendiri, karena justru itu masyarakat. Kurang galak juga. Polri identik dengan masyarakat dan masyarakat adalah polisi. Oleh karena itu, masyarakat berdiri
di belakang polisi, merangkul dan mendorong Polri karena memang itu kewenangannya untuk berbuat tegas, bertindak tegas ke depan, menjadi satu pelajaran yang sangat berharga dan saya sangat salut. Oleh karena itu mulai hari ini kalau ada polisi tegas menjalankan sesuai dengan prosedurnya dan kemudian untuk menghindarkan korban seminim mungkin, masyarakat harus mendukung. Para politikus harus mendukung. Bagaimana? Tembak mati di tempat seperti kejadian kemarin? Bila perlu seperti kemarin, bukan harus tembak mati, baru ditembak dador-dador udah bubar semua. Dengan gas air mata saja sudah bubar semua. Cuman yang menjadi pertanyaan publik, loh kok kenapa sih kok kemana semua, nggak ada semua, dan memang itu. Tetapi ini sepertinya sudah direncanakan sedemikian rupa, tapi saya tidak mengatakan bahwa Polri turut terlibat di dalam perencanaan. Tapi yang pasti masyarakat menginginkan ini sebuah momentum titik balik agar nanti demokrasi tidak lagi terjadi anarkis seperti ini. Itu mudah-mudahan harapan kita. Baik, terima kasih sekali Mas sudah hadir dalam Public Corner dan menjelaskan semua ini ya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Public Corner kali ini dan kami tunggu kritik maupun saran Anda di publiccorner@metrotvnews.com. Dan tentunya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan Public Corner akan menjumpai Anda kembali esok pada jam yang sama tentunya hanya di Metro TV dan sampai jumpa.